Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam program Sinau Kapal Lekap. Program ini kembali lagi kami sampaikan bahwa program ini bersifat edukasi, bersifat memberikan pembelajaran kepada seluruh masyarakat maritim yang ada di Indonesia, kepada para pemilik kapal, kepada para kapten kapal, KKM, masinis, perwira-perwira kapal, dan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perkapalan ya dan pelayaran, bahwa di dalam kapal itu, kalau kita berada di atas kapal, ada satu alat yang namanya alat pemadam kebakaran ya. Alat pemadam kebakaran. Kapal itu adalah berpotensi cukup besar terjadinya kebakaran, karena sumber kebakaran di kapal itu sangat potensial sekali, terutama adanya bahan bakar yang ditempatkan di tangki bahan bakar itu cukup potensial untuk bisa membakar kapal. Yang kedua yaitu material-material kapal, ada yang fire resistant, juga ada yang tidak fire resistant. Sehingga kapal itu menjadi potensi sebagai tempat yang bisa terbakar, potensially bisa terbakar. Kedua, mesin itu ada pembakaran, ada electrical, ada genset dan sebagainya yang bisa menimbulkan arus listrik, dan itu sebagai ignition, sebagai pemantik adanya kebakaran. Dan di laut itu banyak udara yang sangat kencang, dan udara itu bisa berisi oksigen, dan itu juga potensi menjadi penyumbang adanya kebakaran. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita naik di atas kapal, pasti dibutuhkan alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran yang ada di atas kapal itu ada dua jenis. Yang pertama yang ditempatkan secara permanen atau fixed firefighting equipment, dan yang kedua adalah portable firefighting equipment. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal apa yang disebut dengan portable fire extinguishing equipment ya. Jadi yang portable, yang bisa dijinjing. Nah, ini juga cocok bagi para supplier daripada fire extinguisher untuk memperhatikan sesi singkat kali ini. Kawan-kawan semua, untuk bisa mensuplai atau menempatkan ya fire extinguisher yang portable ini atau portable extinguisher, itu perlu ada pengaturan alat pemadam kebakaran ya. Sebagaimana diamanahkan dalam SOLAS, itu kapal diatur cara penempatan alat-alat pemadam kebakaran yang portable tersebut. Untuk misalnya taruh kata ruang akomodasi ya, ruang akomodasi itu ada kamar kapten, ada kamar kru, ada ruang makan, ada mungkin kalau penumpang itu public service area ya, atau di tempat-tempat layanan publik ya. Kalau di kapal feri itu ada namanya kardek, ada namanya ruang duduk penumpang, atau kapal penumpang itu ada namanya kapal-kapal penuh apa ruang penumpang. Nah, dan ruang kendali ya, ruang kendali itu ruang kontrol. Nah, ruang kontrol itu bisa terdiri dari anjungan itu disebut ruang kendali ya. Kemudian di kamar mesin itu ada namanya engine
control room itu juga disebut ruang kendali. Nah, ruang-ruang yang saya sebutkan tadi itu harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang portable. Jadi ini potensi sekali. 23.000 kapal, taruh kata separuh diantaranya itu kapal yang berpotensi untuk dilengkapi fire extinguishing yang portable, maka ini potensi besar bagi industri alat pemadam kebakaran yang portable. Katakanlah misalnya 10 unit di satu kapal, kalau ada 1.000 kapal aja sudah sekitar 10.000 unit. Ini adalah satu bisnis yang cukup besar ya, cukup besar yang bisa diupayakan ya. Dan alat portable, alat jinjing kapal yang portable ini harus tepat dipasangnya, nggak boleh tempatnya salah, tidak boleh ruangan tertutup dipasang CO2 tabung CO2, nggak boleh ya. Nah, itu ada tata cara pengaturannya, jumlahnya pun juga harus diketahui ya. Nah, untuk kapal yang 1000 CT, taruh kata misalnya kapal-kapal ASDP yang kapalnya 1000 CT, ya kita harus tahu, bisa memeriksa sendiri ya berapa kira-kira jumlah alat pemadam kebakaran yang portable. Minimal ada 5 alat pemadam kebakaran yang portable yang harus dipasang di kapal-kapalnya ASDP atau kapal feri yang lain, atau kapal pelni, atau kapal-kapal kawan-kawan kita yang ukuran CT-nya di atas 1000, itu wajib dilengkapi dengan 5 alat pemadam kebakaran yang portable. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa kapal yang 1000 CT, kalau daftarnya kapal 1000 CT itu ada berapa, maka di situ harus ada 5 fire extinguishing yang portable. Kawan-kawan semua, salah satu dari 5 tadi, kalau ini ada 5 ya, salah satu daripada 5 ini yang dimaksudkan untuk digunakan di ruangan kapal tersebut harus disimpan di dekat ruang masuk pintu ruangan tersebut. Nah, katakanlah ruangan akomodasi, maka di luar pintunya itu harus ada satu. Ya, harus ada satu alat pemadam kebakaran. Ya, saya ulangi lagi, kalau kapal 1000 CT ke atas pasti ada 5. Ya, salah satunya harus ditempatkan di pintu-pintu masuk. Di pintu masuknya engine control room, pintu masuknya ruang akomodasi, atau di anjungan, ya itu harus ada. Itu kenapa kalau kita masuk ke kapal, ada pintu, di sebelahnya itu ada namanya portable fire extinguishing. Nah, ini perlu difahami oleh kita sebagai seorang praktisi di bidang perkapalan, bahwa alat pemadam kebakaran yang portable ini tidak saja dilakukan sekali isi kemudian sekali tempatkan sudah selesai, tapi ini harus diservis ya, diservis setiap saat. Nah, nanti ada sesi bagaimana tata cara menservis daripada alat pemadam kebakaran tersebut. Selanjutnya, alat pemadam kebakaran yang berisi CO2 ya. Kalau kita lihat tabung alat pemadam kebakaran, kalau ada tulisannya CO2 ya, CO2 itu tidak boleh sama sekali ditempatkan di ruang akomodasi ya. Ruang akomodasi itu yang ada manusianya, ada krunya, ada penumpangnya ya. Itu nggak boleh sama sekali ruangan tersebut diisi dengan alat pemadam kebakaran portable yang terbuat dari CO2. Medianya terbuat dari
CO2. Pada stasiun-stasiun kendali atau pada ruang-ruang kontrol, misalnya di anjungan atau ruang-ruangan di kamar mesin atau ruangan lain yang berisi peralatan-peralatan listrik misalnya. Di anjungan itu kan banyak peralatan listrik ya. Kemudian di engine control room ada peralatan listrik ya. Peralatan yang diperlukan untuk keselamatan kapal dan alat-alat pemadam kebakaran yang disediakan, medianya tidak boleh konduktif secara elektrik ya. Medianya itu bisa konduktif secara elektris. Makanya di daerah itu nggak boleh menggunakan media yang mudah terbakar ya. Jadi itu lebih real, interpretasi ini dituangkan di dalam apa yang kita namakan dengan fire safety system ya. Tidak mendukung adanya terjadinya kebakaran ya. Tidak mendukung dengan adanya kebakaran. Sebagai contoh misalnya air ya. Medianya air itu kan bisa konslet gitu, bisa konslet. Nah itu dihindari. Ini Solas itu sangat luas pola pemikirannya. Namun nanti lebih didetailkan lagi kalau kita membahas masalah fire safety sistem pemadam kebakaran yang ada di kapal. Itu ada code-nya sendiri disebut dengan FSS code. Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan yang siap setiap saat harus bisa digunakan. Jadi jangan sampai alat pemadam kebakaran dikunci, digembok akhirnya nggak bisa. Jadi sebenarnya harus ready digunakan siap setiap saat ya. Ditempatkan di mana? Di tempat yang mudah terlihat. Jangan menempatkan fire extinguishing yang portable itu tempat yang tidak mudah terlihat atau tersembunyi. Itu satu penyimpangan atau deviasi daripada. Makanya di dalam kapal itu ada namanya gambar fire control plan. Salah satu di antara menempatkan posisi-posisi daripada portable fire extinguisher. Nah, jadi alat pemadam kebakaran harus ditempatkan siap setiap saat untuk dapat digunakan dan ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat ya. Nah, ya dapat dijangkau oleh manusia. Misalnya ketinggiannya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, tapi mudah dijangkau oleh tangan manusia ya. Dan cepat mudah digunakan kapan saja ya. Tidak boleh ada kalanya bisa dipakai dan ada kalanya tidak bisa dipakai. Sedemikian sehingga terdapat kemudahan ya. Yang penting kemudahan. Berikutnya itu ada namanya servis ya. Alat pemadam kebakaran yang berisi foam misalnya itu ada servisnya. Berapa lama? Itu makanya biasa diuji secara tahunan ya. Nah, tidak boleh tidak diuji dan itu pada saat melakukan pengujian, pemeriksaan dan lain-lain tidak terganggu posisinya. Jangan sampai menempatkan di tempat yang mepet yang orang tidak bisa melakukan servis ya. Itu paling penting sekali. Itu perlu dicamkan betul-betul. Nah, alat pemadam kebakaran yang portable ini harus dilengkapi dengan perangkat yang menunjukkan apakah telah diperiksa atau tidak. Makanya kalau kita lihat di kapal itu ada tabungnya ya, ada namanya label ya yang menyatakan periodenya dan juga ada namanya kayak semacam kartu servis. Nah, itu sebenarnya satu persyaratan daripada alat pemadam kebakaran yang portable ya.
Saya kira itu sharing singkat dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua selaku pemilik kapal bisa memperhatikan ya berapa jumlah yang harus kita penuhi. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau 1000 JT ke atas itu tidak boleh kurang dari apa namanya 5 biji ya, 1000 JT ya. Seperti saya katakan tadi, kalau kapal pelni itu kan pasti lebih dari 1000 ya. Kapal feri ada yang kurang dari 1000, tapi ada yang lebih dari 1000. Apalagi Merak itu akan diisi oleh kapal-kapal yang 5000. So, pasti ada minimal 5. Nah, ini informasi bocor halus kepada para service supplier maupun para supplier kapal untuk fire extinguishing. Segera untuk mengantisipasi, apalagi sekarang masa pandemik COVID ini, kita bisa melakukan bisnis yang terbaik. Dalam bisnis pada suasana pandemik itu ada yang jatuh memang, tapi ada kok sesuatu yang penting yang lain yang tidak bisa jatuh, jadi bisa malah bangkit ya. Demikian dari kami, lebih kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ini bermanfaat bisa dipakai, kalau memang tidak bermanfaat ya mungkin bisa diskusi dengan saya, kira-kira topik apa yang kira-kira lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.